Iya ya, ini balik ke politik misalnya ya. Iya. Politisi pun ya gue ngelihat semuanya angle gampang. Betul, aja. angle gampang aja. Angle gampang, makanya komunikasinya jelek banget. Ini emang angle gampang banget gitu. Orang-orang yang bikin angle agak rumit kayak Fahri Hamzah gitu kan. Ya. Ya, Atau susah juga tuh. siapa angle rumit tuh Faisal Basri Iya. waktu Pilgub DKI itu berat gitu kan. Makanya gimana nih menjebatani ini Emang gitu. di demokrasi ini masalahnya yang indie dan segmented ini nggak dapat tempat. Betul. Sama seperti Karena sama seperti saya dalam komedi. Karena susah dapat Iya. kemenangan di pemilu kan. Ya menurut gua ya itulah kelemahannya demokrasi. By the end of the day kita butuh numbers. By the end of the day itu yang bikin orang aduh gimana ya caranya gitu. Ya. Iya ya, karena angle gampang jadi yang nepok-nepokin lu juga banyak kan? Iya betul ya. Weh santai. Kan kalau komedian dapat tepuk tangan gitu kan adrenalin naik. Padahal ya kalau di pembicaraan stand up di yang gue suka ya. Iya. Tepuk tangan itu namanya clap trap. Itu perangkap itu. Karena objektif lu adalah hanya membuat tertawaan. Kalau mau cari tepuk tangan lu jadi orator aja. Sama kasusnya dengan pesulap merah. Kenapa dia masih pakai kenapa dia masih pakai kata pesulap gitu? Ini gue bukan disponsori sama Ikatan Dukun Indonesia, bukan. Gue ngeri selalu angle-nya di switch ke sini. Tapi menurut gue Iya. kembali lagi ketidaksesuaian perbuatan dengan jabatan itu yang bikin orang kesel. Gila. Iya yang salah. Iya kembali ke lu konsisten banget ya. Iya maksudnya dari dulu lu bilang ya yang salah bukan ya orang tetenya nyeplak itu nggak salah, tapi karena dia agamawan jadi salah kan. Adik dia ada jadi kehilangan wibawa gitu. Iya. Emang tempat sama orang itu apa tugasnya dia? Konteks. Nah, yang bikin capek dengan perkembangan sosial media dan segala macam. Nah, ini kembali lagi ke siklus Polybius ya. Dari demokrasi kan dia oklokrasi kalau nggak salah. Abis itu dia balik lagi ke monarki kan. Nah, kita berusaha menyatukan orang dan moralnya, makanya dia mulai balik, makanya keluar tuh narasi-narasi khilafah mana lagi, itu kan monarki, maksudnya itu kan kembali lagi dipimpin oleh satu orang yang absolut. Nah, kalau kita balik ke sana anjing bahaya banget gitu, maksudnya kita baru lewat dari sana, kita baru di sini mau dibalikin lagi ke sana. Akhirnya dia semua kayak berharap kayak gue tuh kesel beneran, gue tuh kenapa jadi Elton John di lu kan nggak Paul McCartney sama jeniusnya kok gitu. Elton John mah menurut gua dia bicara yang dia nggak ngerti capability-nya. Kalau gua sebagai misalnya seniman ya gitu. Kayak kenapa Mike Tyson sekarang jadi ini karena dia nggak jadi wisdom ya. Iya maksud gua kok gua kayak misalnya kalau di basket sekarang perdebatannya adalah Michael Jordan apa LeBron James. Jauh lah Michael Jordan. Tapi karena LeBron James punya suara sosial, gua berlutut pada saat ini jadi kesannya gimana banget ya enggak lah orang dinilai dari prestasinya lah gitu loh. Kalau prestasi Michael Jordan lah ya prestasi Michael Jordan lah gitu, tapi kembali lagi ya menurut gue ya ini bolongnya demokrasi sih gitu. Bolongnya demokrasi akhirnya tuh yang segmented hilang nggak ada gitu yang ya nggak tahu lah. Anjing ini gue berapa banyak bakal sebel sama gue ya. Maaf ya teman-teman, saya sebetulnya sayang sama pelaku-pelaku industri. Ini juga nih Bang, kalau lu melihat ke value, ke nilai gitu ya. Jadi gue ini isu gue dan gue dibully orang ngomongin ini di Total Politik. Ini soal ideologi positioning gue. Kan pernah ada yang bandingin Indonesia sama Timur Leste gitu misalnya. 16 capres karena nggak ada threshold gitu misalnya. Nah kalau gue di posisi gue adalah gue setuju ada threshold. Oke. Bahkan 20% angka debatable lah ya soal angka nih. Tapi gue ya harus ada threshold. Ada salah satu pakar bilang threshold tidak demokratis. Berarti presiden lu selama ini nggak ada yang demokratis dong dipilih. Oke. Karena pakai threshold gitu misalnya. Nah ketika ada threshold ya partai-partai jadi kuat, institusi-institusi jadi kuat. Nggak ada sosok personal yang melampaui institusi gitu. Betul. Karena organisasi inilah yang bisa ngontrol orang. Ini kayak kenapa lu menikah gitu misalnya kalau gue ya menikah karena lu bikin ada kontrol. Kalau nggak liar. Iya karena bikin institusi, nature-nya institusi itu kan. Gue sebagai sarjana sosiologi ilmu gue akhirnya kepake gitu ya.
nature-nya institusi itu kan mengontrol. Ya. Nah, sementara sekarang orang bilang dia anti terhadap pengkultusan, kita harus berbasiskan nilai-nilai. Tapi anti juga threshold 20% gitu. Lo threshold tuh di berapa? Gue terserah aja, itu debatable lah. Yang penting ada threshold. Jadi biar organisasinya jadi bagus, jadi kuat. Ya gitu. tapi gue sepakat sih, maksudnya tapi menurut gue langsung jadi 2 tuh juga bahaya. Polemik itu yang berbahaya kan sekarang kan. Kayaknya 2 ronde kayak kemarin tuh oke gitu. Yang bahaya tuh memang langsung 2 sih. Gue juga kan tapi yang ada batas. Yang gue kritisi kan yang tanpa PT 0. Ya. Buat gue PT 0 tuh sama aja musibah Indonesia sebesar ini, Bos. Gue kemarin sama Menteri Timur Leste, Bang, podcast. Gue tanya sama dia, Timur Leste ini penduduknya 1,3 juta. Sekebayoran lah ya. Gak sebut SBSD. Sekebayoran gitu kan. Kita ada 16 capres gitu. Oke. Ya, maksud gua ya karena capek 16 capres, Bang, di Timur Leste ya wajar-wajar aja menurut gua. Susah nggak demokrasi di Timur Leste dibandingkan di Indonesia? Dia bilang gini, ada susahnya ada gampangnya, tentunya ada susahnya ada gampangnya. Kalau di Timur Leste katanya, lu kalau ngeritik orang abis itu bisa ketemu di warung kopi. Anjir lucu banget. Iya 1,3 Nyok. Orangnya dikit kan. Kan tukang kritik kenal mengenal tuh Mas Bang. Iya kan? Iya kan? Lu keluar kantor kan, ini yang ngeritik gue tadi nih bangsat gitu kan. Kalau di Indonesia orang ngeritik di Makassar bisa tidur-tiduran di rumah. Iya kan? Benar. Nggak ketemu gitu. Oh tapi itu sih keterlaluan. Berarti 16 buat 1,8 juta. 1,3. 1,3 anjir. Ya, jadi lu bayangin negara sebesar ini kalau capresnya ada 20 gitu ya. Kalau itu lebih ya gua nggak tahu apa yang akan terjadi, nggak kebayang gitu ya. Kalau orang-orang bilang kan biar nggak dikontrol oligarki. Men, kalau 2 capres 2 oligarkinya. Kalau ini bisa 14 oligarkinya. Ada threshold aja oligarki bisa punya capres gitu. Apalagi kalau nggak ada gimana sih? Asal jangan 2 lah menurut gue sih. Kalau bisa 3 lah, 4 gitu. Tapi ya susah ya. Tapi emang susah sih. Sekarang gue juga nggak tahu sih, kayak kita udah tahu gitu kalau ada 5 gitu. Ini sih 2 udah pasti out. Iya makanya gitu kan. Udah ketahuan dari awal kan. Udah ketahuan. Sama di Timor Leste. Dia malah di Timor Leste lebih radikal. Ini kayaknya ada 11 ya Magelon. Anjir 1,3 capresnya. Anjir itu sih kalau 1,3 calonnya 16 sih itu cuma diskusi kompleks, semua orang kayak bapak bisa gitu dia. Kayaknya gue bisa nih gitu. Gue kemarin ketemu Bang Raul Lemos. Ini mau gue undang ke sini lagi. Bang Raul Lemos itu kan sepupunya Budi. Krisdayanti sepupunya Budi. Ya gue main ke rumah itu dan gue Raul Lemos tuh kan di Timor Leste dia punya partai juga dan gokil. Dia kayak apa ya? Kalau gue ngebayanginnya kira-kira dia kayak Abu Rizal Bakrinya lah kalau di Timor Leste itu Bang Raul itu. Dia ngomong, gue udah nggak fokus kadang-kadang kalau Bang Raul ngomong tuh. Gue ingat pemain Portugal PP itu. Iya. Mirip banget kan. Nah, terus dia cerita Bang bahwa di di Timur Leste itu kalau dia bilang ya untuk maju itu butuh 2.500 KTP atau berapa gitu. Jadi kalau $1 aja 1 KTP, ya lu butuh $2.500 aja buat jadi capres. Murah ya? Kok bisa nyapres dong dia? Berapa 8.000 atau berapa gitu syaratnya. Kalau $1 aja 1. Anjir. Kamu bayangin. Bang, kalau segitu gue juga ada di rekening sekarang kata gue. Kita pun mengkritisi kayaknya terlalu gampang nggak nyapres di Timor Leste. Anjing gawat banget ya. Anjing itu problem yang lain lagi nih. Ya tapi ya ternyata terlalu gampang juga problem Bang. Dia problem. mengkritisi kayaknya terlalu gampang. Iya kalau 1,3 kayaknya. Jadi parlemennya berapa? Ada DPR-nya gitu? Ada, dia semi parlementer. Ada presiden yang punya wewenang, ada perdana menteri juga gitu. Oh, iya. Repot ya. Tapi itu lebih gampang di-solve sih dibanding 270 juta tuh lebih ribet memang. Iya, pasti. 270 juta nih. Lu bayangin kalau ada 16 capres gimana Bang? Riuhnya kayak apa Bang? Ya jangan 16 lah, 5 lah, 5 aja udah riuh ya. Ya 5 aja kemarin udah ribet.
Tapi lumayan langsung 5 dipecah terus jadi 2 ronde tuh masih lumayan dibanding langsung 2 tuh. Iya, bahaya. Udah 2 terus ujungnya 1 lagi ya. Allah apa beda? Kita kenapa ribut ya? Anjing itu gue kecewa gue tuh di situ tau gak lu? Kita udah ribut sama semua orang, udah berantem, keluarga pecah. Reuni ini kumpul Idul Fitri jadi perdebatan ini tiba-tiba ujungnya 1 tuh kita apa yang kita ributkan dari kemarin tuh apa? Itu mesti harus jadi aturan gak sih? Apa nggak boleh? Apa? Tapi menurut gue yang menemukan loophole itu jenius luar biasa loh. Yang bikin engineering electoral engineeringnya. Iya maksudnya ternyata yang menang boleh meng-hire yang kalah sebagai pasukan itu menurut gue loophole yang sangat luar biasa loh. Dan gue tuh sekarang kayak ini kalau ada alternate universe kalau yang satu menang itu di hire juga nggak ya? Gue pengen tahu kalau di kepala gue ini aja bang besok ya orang kan mikir ya udahlah yang penting nyapres aja ntar juga jadi menteri. Oh iya benar ya ini makanya jadi presiden sih menurut gue. Anjir tuh gawat banget. Ya kadang-kadang nyapres bapak pasti cuma mau jadi menteri kan. Bener jangan-jangan ini PR campaignnya dia buat jadi menteri. Anjing gawat banget. Ya emang selalu. Tapi kan itu juga bang maksud gue itu harus kita respect. Ada satu hal yang menurut gue ada value di situ. Betul. Pak Jokowi nggak nganggap yang kalah ini jadi orang kalah gitu. Betul. Gue sepakat. Ya lu kalau mau berkontribusi mending kita bareng-bareng nih. Ya. Gitu. Kalau di kepala gue dan bagi Pak Prabowo yang menerima dan bagi Pak Jokowi yang menyerahkan itu bukan sebuah keputusan yang gampang gue. Betul. Makanya dia ada photoshoot yang kayak Avengers tuh jalan bareng-bareng. Iya. Nggak. Gue cuma nggak suka. Lalu kita keributan sebelum ini terjadi itu apa? Maknanya. Iya apa maknanya? Maksudnya ini menghadapi 2024 ya. Gue sih terserah lah sama yang berkuasa tuh apa. Mestinya semua tuh punya rekam jejak bahwa kita kemarin ribut nih keluarga mau bacok-bacokan ternyata ujungnya begitu. Jadi mendingan gak usah ribut lagi. Sebetulnya yang perlu dihindarin itunya sih. Ya, angle-nya gak gampang kan. Iya susah itu. Lu mau benci siapa sih sebenarnya bang? Iya, kayak yang paling gampang kan otak kita ini. Betul. Suka benci itu aja tuh. Betul. Switch-switchnya kayak gitu kan. Lagi pula juga ya ampun. Makanya lu agak kalah sama yang lain ya. Ya benar. benar. Gimana rasanya mulai sukses di usia 40 tahunan? Ya ampun, gue belum sukses lah. Kalau masih nunggu teman kesandung baru diundang podcast sih, kayaknya masih panjang. Gue kemarin sama Fikri Budiman di sini, ya kan. Gue tanya lebih bagus mana eranya Jokowi sama SBY? Kayaknya SBY. Kenapa? Bokap gue belum ditembak. Matilah. Rusak ini orang. Matilah. Aduh. Rusak ini orang. Lucu banget bang. Nah kita ke show lo bang. Oke. Udah berapa kota dan tiket kayaknya yang pre-sale-nya udah 100% semua habis. Kan gue mengikuti grafik-grafik lu itu tuh deh. Anjir ini habis ya tiketnya gitu. Kalau enggak tuh pre-sale tapi tiket-tiket normal masih banyak. Normal masih banyak. Gue ke 8 titik Bekasi, Bogor, Semarang, Jogja, Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta. Gue mulai berangkat 9 September, ditutup di Jakarta di 8 Oktober. Jadi info lengkapnya sih bisa dilihat di Instagramnya Emily atau website. Ini standar banget nih. Maksud gue siapa yang seharusnya jangan nonton show lu lah gitu. Jangan nonton gue. Jangan nggak apa-apa nonton aja. Makanya. Tidak sama value nggak apa-apa kalau mau ketawa sama Joko datang lah. Saya lu enggak susah. Tapi ya bang, gua selalu ya ngelihat ya kalau di show lu itu ya. Gua semua digital download lu gua beli. Terus. Ya, lu semua sama. Lu pikir keren terus. Tahu deh yang pinter gitu. Kok orang pada telat gitu ketawa kalau lu udah pancuran. Ini audionya yang rusak atau apa? Atau angle susah tadi? Mungkin angle susah. Anjing. Tapi kayaknya yang berikut gak seberat yang kemarin lah. Tiba-tiba udah turun juga.
Berdamai sama market. Berdamai sama market. Emang kehendak market ini. Nggak, tapi kan invisible hand ini susah dilawan. Nah, ini kan komersil ya kebutuhannya ya, bukan mau bikin parpol. Kalau bikin parpol value yang saya pegang, tapi kalau komersil sih komersil yang saya pegang. Tapi lu ngerasa gak sih itu orang ketawanya ya agak itu agak ganggu di digital download loh buat gua. Ini editornya yang goblok atau gimana? Atau stand up komedian yang progresif. Gini loh, janganlah sampai yang udah dikit datang nih merasa terhina nggak mau datang. Nggak, gini loh, kalau segini aja mau ditendang lagi, saya tuh mau guide siapa gak? Nggak masih boleh balik lagi kok. Jokes lu soal stiker mobil tuh kan. Lu pada gak yang goblok siapa? Ya iyalah gitu. Lu kalau di panggung itu kali ya Bang. Ini gue nanya secara personal sebagai stand up comedian. Lu agak-agak gampang takut gak pecah gitu kali ya? Karena orang ketawanya telat gitu kan. Gue gak tahu ya. Gue sejujurnya tidak pernah menonton direct download gue. Gue gak pernah karena gue takut terlalu cinta sama diri gue sendiri. Karena gue ada tendensi menyukai diri gue berlebihan. Jadi sebetulnya motivasinya fasis juga sebetulnya, lebih tinggi daripada yang lain. Tapi kalau off air sih gue happy aja ya. Jadi gue nggak tahu, mungkin edit, mungkin traveling ketawa itu berbeda dan segala macam. Tapi pada saat live sih nggak seperti itu sih. Lu nggak ngerasa amat di panggung ya. Tapi kalau ya gue misalnya abis nonton Panji atau nonton siapa gitu ya, lu ini agak beda nih ketawanya nih. Udah ya memang lu kalau lagi susah penting banget lu orang tahu lu happy gitu. Ya, resiko pilihan karir memang jangan ambil angle susah. Gue ingat kata-kata Bang Adri. Lu bangga gak Bang jadi the comics comics gitu? Ya kayaknya gitaris yang diidolai gitaris lainnya cuma guru les. Cuma jadi guru les, gak mau gue. Takut gue. Tapi berarti angle lu nih politik Bang, banyakan? Enggak sih, gue banyak ada social issue, social commentary banyak gitu. Tapi kalau politik belum kelihatan ya. Mungkin nanti kalau spesial berikutnya kan pas mau 2024 tuh mungkin itu menarik. Tapi kalau sekarang kayaknya ya soal konservatisme dan lain-lain. Ya itu mungkin ada sosial lah, mungkin bukan politik, sosial isu pasti ada gitu. Ya, nah ini pertanyaan terakhir gue nih Bang. Kalau lah orang konservatif, orang progresif nggak boleh goblok-goblokin orang konservatif gitu ya. Ya apa yang membuat mereka bersatu gitu, semangat lagi kan? Lu kan sebagai orang progresif. Iya progresif kan, lu kan ketika punya musuh bersama itu kan lu iya kan di sosiologi Bang. Iya. Kohesi itu secara teori nih. Ya banyak pemikir-pemikir sosiologi itu salah satu yang membuat kohesi itu kuat adalah musuh bersama, the stranger. Betul. Jadi karena ada yang asing, yang sesuatu yang berada di luar kita yang bisa kita perangi gitu ya. Kohesi kuat persatuan dan solidaritasnya gitu. Nah kalau gue nggak boleh kayak gitu lagi dan gue cuma merayakan jadi festivalan terus dari hal-hal yang gue yakini gitu. Apa yang menjadi elang vitol gue, menjadi sesuatu yang menggerakkan gue untuk membangun solidaritas. Lu kan kalau lihat orang pengajian yang salah nih ya, bukan pengajian semuanya nih. Ya kan? Ini kayaknya musuh kita adalah tempat-tempat penjualan minuman keras ini kurang ajar, dikutut, togut segala macam gitu. Ayo kita perangi gitu. Misalnya gitu. Menurut gua bukan kepentingan kohesinya orang-orang progresif. Menurut gua orang-orang progresif tuh mestinya dikasih lomba ya. Tiap orang diberi tugas berapa banyak dia bisa mengkonvert orang konservatif pindah ke progresif. Itu baru jadi makna progresif sebenarnya gitu. Berapa banyak orang yang pro vaksin bisa nyebarin orang anti vaksin buat
menurut gua mereka bersaing di situ aja. Jadi spiritnya kompetisi lah, kompetisi. Jangan cuma ikut bodoh-bodohin orang gitu. Kalau bodohin orang, ya mungkin kembali lagi ya fasisme itu lagi balik lagi gitu. Jadi ya jangan ke situ lah. Gua rasa dulu Jim Jeffries tuh bagus banget. Dia bilang society itu cuma bisa bergerak kalau dia selaras dengan orang yang paling lambat bergerak dalam kelompok. Oke. Jadi gerbong kereta tuh nggak bisa lu putus gitu. Kalau dia paling lambat ya lu harus temenin paling lambat biar kita jalan bareng-bareng nih. Ya kalau lu putus ya yang terjadi ya perpecahan. Itu aja sih gitu. Apakah siap gitu. Tapi kalau misalnya pecah, gue sih ikut konservatif karena progresif kayak dikit. nanti ntar yang terjadi kalau progresif pecah itu adalah kayak Timor Leste tadi 1,3 bro. 1,3 juta. 1,3 juta, calon presidennya 16 anjir. Dan itu pasti Twitternya rame banget itu pasti semua. Ini penonton videonya dia aja di tempat gua kayaknya udah 1% penduduk Timor Leste. Ya ampun. Ada 2% gitu. Lucu banget. Jadi memang susah ya kalau kita terus-terusan mengutuk. Betul. Ya kan? Ya susah. Ya itu menarik juga kata-kata lu tadi. Sebetulnya sebagai komedian ya paling enggak ya jangan cari angle gampang lah. Di situ aja. Ini ada captionnya teman gue bagus banget nih, Bang. Sesuai dengan mirip-mirip lah apa yang kita omongin gitu. Namanya Robi Muhammad, seorang psikologi sosial gitu. Dia bilang ada 3 cara mempengaruhi orang melakukan apa yang kita inginkan. Pertama pemaksaan, 2 insentif, 3 persuasi. Betul. Tapi jika yang ingin dipengaruhi adalah ratusan bahkan jutaan orang, hanya ada satu cara, yaitu persuasi. Iya. Ya kan? Kalau lu nggak persuade mereka, betul. Iya kan? Lu nggak akan pernah mempengaruhi mereka gitu untuk menjadi progresif juga seperti lu gitu. Kalau lu cuma pemaksaan injak-injak, mereka makin solid. Gitu. Makin solid, betul. Itu menarik. Benar. Ya kalau lu injak-injak bodoh itu ntar dia makin kuat lu besarnya. Benar. Kita bodoh. Ya terus kalau bodoh kenapa? Wah, itu kan lu paling takut tuh kayak. Tadi ngata-ngatain bodoh, bapak ini siapa? Waduh, gawat bro. Jangan bro. Tapi itu benar persuasi itu kayaknya udah nggak ada gitu kayaknya. Iya, kayaknya lebih banyak memaksa orang. Iya, memaksa. Gue pengen tahu berapa banyak sih convert rate-nya kalau diolok-olok orang gitu. Kayaknya nggak ada. Iya ya. Iya nggak ada. Convert rate macam apa sih? Nggak akan membuat orang berjual sama idenya, berubah iman ketika betul. Dikata-katain Anda pengguna Samsung dasar miskin gitu, misalnya pakai iPhone dong gitu misalnya. Dia nggak akan pindah ke iPhone juga. Nggak akan. Makin idealis kan. Samsung gitu. Oke, terima kasih Bang Adri. Terima kasih sudah berkunjung di Total Politik. Thank you. Ya, gue tadi mau nanya capres ke beliau ini. Menurut lu PDI bakal untung atau bakal rugi tergantung dia. Ganjar Pranowo? Oh, dia mau startnya Ganjar Pranowo? Iya. Udah. Bukannya kemarin deklarasi puan? Kalau mencalonkan Ganjar Pranowo akan untung atau enggak? Menurut gua untung. Lu malah dijawab lagi. Terus ya menurut gua untung. Kenapa? Ini permasalahan ego aja nih. Dia mau keep it in the blood apa dia mau ambil kelihatan lah menurut gua. Gimana pun vehicle terbesar adalah PDIP sih, gue percaya. Iya. Kalau Anies Baswedan maju nggak nih menurut Anda? PDIP ke Anies Baswedan? Enggak, di 2024. Anies Baswedan sih maju kayaknya. Film gue maju. Maju dia. Dia dijawab lagi. Ya, maju nggak apa-apa, gue kasih prediksi karena buat apa? Kalau nggak orang keburu lupa sama apa yang udah dia bangun. Apapun bentuknya. Terlepas gue setuju apa enggak apa yang dia bangun. Oke. Jangan sampai podcast hari ini jadi angle gampang. Iya. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya dah.